Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal perang pengiringnya telah memasuki Timur Tengah. Di atas geladak raksasa baja seberat 100.000 ton itu, deretan jet tempur F-35C dan F-18 Super Hornet terparkir rapi dengan mesin yang siap menderu kapan saja. Kapal induk ini tiba di Laut Arab dengan restu dari Presiden Donald Trump yang masih membiarkan opsi militer tetap terbuka untuk Teheran. Laporan dari Wall Street Journal mengungkap, militer AS telah memasang pasak-pasak tempurnya di 3 lokasi strategis tepat di halaman rumah Iran. Di mana sajakah titik-titik tersebut? Apa saja senjata yang dipersiapkan negeri Paman Sam? Dan potensi serangan balasan seperti apa yang akan dilakukan oleh Iran? Mari kita bahas dalam video berikut. Coba lihat peta ini. Ini adalah peta aset-aset AS yang baru-baru ini dipindahkan ke Timur Tengah. Amerika menempatkan 1 kapal tempur di pesisir Teluk Persia, 2 kapal tempur di pesisir dekat pelabuhan Bahrain, dan 2 kapal perusak berpeluru kendali di dekat Selat Hormuz. Sebelum ini gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln berlayar bersama 3 kapal perusak, yakni USS Frank A. Patterson Jr., USS Bronze, dan USS Michael Murphy. Iring-iringan ini telah tiba di kawasan Timur Tengah pada Minggu 25 Januari 2026 malam waktu setempat. Selain dikawal oleh kapal perang, satuan gugus tempur ini juga dibekali jet tempur andalan Amerika Serikat, F-35 dan F-18. Armada tersebut juga dilaporkan dilengkapi pesawat pengacak sinyal dan pesawat pengintai. Hadirnya USS Abraham Lincoln secara otomatis melipat gandakan daya gedor Amerika di kawasan tersebut. Selain membawa jet tempur F-35C Lightning II yang sulit terdeteksi oleh radar, kapal ini juga mengusung EA-18G Growler. Pesawat ini merupakan momok bagi pertahanan udara karena mampu mengacak-ngacak sinyal radar dan mematikan sistem komunikasi musuh. Kombinasi antara kapal perusak di garis depan dan kapal induk di garis belakang memberikan Trump opsi untuk melancarkan serangan presisi tanpa harus mendekatkan aset paling berharganya ke wilayah jangkauan rudal pantai Iran. 3 kapal perusak yang berlayar bersama USS Abraham Lincoln dapat menembakkan rudal Tomahawk. Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Timur Tengah selama pemerintahan Joe Biden, Dana Stroll, mengatakan Trump cukup konsisten juga berhubungan dengan militer. Lonjakan sumber daya yang kembali ke Timur Tengah menunjukkan tantangan dalam upaya mengalihkan fokus dari kawasan tersebut. Terlepas dari desakan Trump bahwa ia sedang bawa perdamaian ke Timur Tengah, konflik regional kembali muncul ketika AS mengurangi jejak militernya. Jika kapal perang berada tepat di halaman depan Iran, maka unit pertahanan udara AS mengambil jarak yang sedikit lebih jauh namun tetap mematikan. Senjata udara utama Washington kini tersebar di 3 negara sekutu utama, yakni Kuwait, Yordania, dan Arab Saudi. Adapun penempatannya dirancang untuk menciptakan payung perlindungan berlapis guna melindungi instalasi Amerika dan mitranya dari serangan balasan Iran yang diprediksi akan sangat ganas. Berdasarkan data pelacakan penerbangan dan sumber militer, AS telah memindahkan sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD ke pangkalan-pangkalan di Kuwait dan Arab Saudi. Sementara itu, sejumlah jet tempur F-15A Strike Eagle telah dikerahkan secara khusus ke pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Ditempatkannya F-15A di Yordania ditujukan sebagai pencegat rudal dan drone yang mengarah ke Israel. Langkah ini diambil setelah AS belajar dari pengalaman Juni 2025 saat Israel dan aset AS sempat kewalahan menghadapi rentetan rudal Iran. Dengan menempatkan F-15A di Yordania, militer AS punya waktu reaksi yang lebih lama untuk menembak jatuh proyektil Iran sebelum mencapai target di Tel Aviv. Menanggapi pengepungan oleh AS ini, Teheran tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunak.
Iran menyatakan tidak khawatir dengan kehadiran USS Abraham Lincoln yang telah memasuki halaman rumah mereka. Iran menyatakan status siaga penuh dan menegaskan kesiapannya untuk perang habis-habisan. Tehran memperingatkan setiap bentuk serangan sekecil apapun akan dianggap sebagai deklarasi perang total. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengungkap, militer Iran terus memantau segala situasi dengan saksama. Ia juga menuding pengiriman pasukan AS ke Timur Tengah sebagai sesuatu yang melanggar hukum internasional. ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. ما هم اراده این رو داریم، هم توانمندی کامل برای دفاع از ایران به پشتوانه مردممون، به پشتوانه تجاربی که در این چند دهه کسب کردیم. لذا ما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دقت هر تحرکی، هر تحولی رو رصد میکنن و همزمان از هیچ ثانیه‌ای برای ارتقای توانمندی‌های خودشون در جهت صیانت از حاکمیت ملی، عزت ملی و امنیت ملی ایران نمیگذرن. Timur Tengah kembali membara usai AS menyiagakan kapal induk, kapal perang, plus jet-jet tempur mereka. Situasinya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Amerika Serikat dengan kekuatan adidayanya telah mengunci titik-titik strategis tak cuma untuk menyerang, tapi juga bertahan jika diserang balik. Namun kesiapan Iran untuk melakukan perang total tanpa batas menunjukkan bahwa serangan AS tidak akan berlalu tanpa balasan yang sangat menyakitkan. Nasib kawasan ini kini benar-benar bergantung pada keputusan satu orang di Gedung Putih, seiring dengan militer di kedua belah pihak yang sudah menaruh jari di atas pelatuk senjata masing-masing. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.